Ya, kali ini Ripan bakalan sedikit ngebahas konten yang agak sensitif gitu ya, bakal ngebahas moge gitu ya. Siapa di sini yang punya moge kayak NMAX, PCX itu kan moge ya, motor gendut, buset dah. Kenapa ya? Kira-kira banyak dari moge-moge yang beredaran di jalanan itu kagak memiliki surat-surat atau no paper atau YP gitu biasa disebutnya itu ya, atau yatim piatu ya ilah. Jadi ya seperti yang kita tahu yang dimana moge adalah simbol kekuatan, kecepatan dan status ekonomi. Tapi banyak dari motor ini yang ternyata tidak memiliki kelengkapan dokumen. Dengan cara kita tahu nih, orang-orang ini kagak memiliki dokumen, otomatis simbol kekuatan, kecepatan dan status itu langsung tercoreng ya. Makanya beli paper palsu dah tuh, biar kagak dikira ya keren doang, kagak bayar pajak ya, malu-maluin dah lu. Makasih banyak yang udah subscribe, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Yang belum, buruan dah subscribe. Ada banyak alasan mengapa banyak moge-moge atau motor gede tidak memiliki surat-surat atau no paper. Nah, alasan yang pertama adalah harga resmi yang sangat tinggi. Karena harganya yang sangat tinggi ini jika dibeli secara resmi, ketika seseorang membeli moge dari dealer resmi, mereka harus membayar pajak yang sangat besar, mulai dari pajak barang mewah hingga biaya impor. Akibatnya harga moge bisa naik berkali-kali lipat dari harga aslinya. Ya sebenarnya mah di sini udah bisa kita lihat kalau misalkan lo nggak mampu, nggak usah maksain lah bos biar kelihatan keren. Banyak kok moge yang murah, misalnya NMAX gitu, NMAX turbo kan moge ya. Banyak orang yang tertarik memiliki moge tapi mereka tidak sanggup bayar harga resmi yang sangat mahal. Maka dari itu beberapa memilih jalur lain yang lebih murah, meskipun konsekuensinya adalah moge tersebut tidak memiliki dokumen atau surat-surat yang sah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lalu yang kedua adalah moge hasil import ilegal. Moge yang masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Moge-moge ini diimpor tanpa mengikuti prosedur resmi dan tidak membayar bea cukai. Biasanya motor-motor seperti ini diseludupkan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau disamarkan dalam kontainer yang isinya tercampur dengan barang-barang yang lainnya, yang biasanya tuh dipreterin dulu tuh setiap komponen pada bagian motornya. Nah, nanti pas udah sampai baru udah tuh dirakit. Karena tidak melalui prosedur yang resmi, moge ini tentu tidak memiliki surat-surat yang lengkap seperti BPKB dan STNK. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak moge beredar tanpa dokumen yang sah. Sebenarnya kayak ngapain sih motor moge gitu ya, kagak ada surat-surat, kayak kelihatan maksa banget gitu ya. Kalau misalkan dilihat mah sampai ribet-ribet gini gitu ya. Padahal kalau misalkannya punya Mio Karbu gitu ya, nabung dulu mungkin beberapa abad buat beli Panigale P4 gitu. Nah, alasan yang ketiga adalah pajak yang tidak terjangkau. Pajak untuk moge sangatlah tinggi, terutama jika cc-nya yang besar. Bagi sebagian orang, pajak tahunan ini bisa terasa memberatkan, terutama jika motor tersebut jarang dipakai. Hal ini membuat beberapa pemilik moge lebih memilih untuk tidak mendaftarkan moge mereka secara resmi karena mereka tidak ingin membayar pajak tahunan yang mahal. Ada juga yang beranggapan bahwa karena moge hanya digunakan sesekali, mereka tidak perlu mengurus surat-surat dan pajak dengan benar. Inilah yang kemudian menyebabkan banyak moge tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang sah. Selanjutnya, status sosial dan pastinya gengsi. Alasan keempat ini bagi sebagian orang mungkin adalah sesuatu hal yang tertampar fakta gitu ya. Memiliki moge sudah cukup untuk menaikkan status tanpa memikirkan apakah motor tersebut memiliki surat yang lengkap atau tidak. Ada orang-orang yang lebih peduli pada tampilan dan kesan eksklusif dari moge itu sendiri ketimbang kelengkapan administrasinya. Ya sebenarnya mah malu dah tuh sampai ke ubun-ubun kalau misalkannya ternyata moge kita lah kok no paper ya ilah. Beberapa pemilik bahkan hanya memamerkan moge di acara komunitas ataupun pertemuan tertentu, sehingga mereka merasa surat-surat bukanlah sesuatu yang penting, katanya begitu. Asalkan bisa tampil dan mengendarai moge di event-event tertentu ataupun pas lagi sunmori biar ke foto, biar kelihatan keren. Pantesan plat nomornya dicopot, orang kagak ada surat-suratnya. Ya ilah.
Nah, ngomongin surat-surat, kita masuk ke alasan yang kelima, yaitu proses pengurusan surat yang rumit. Untuk mengurus surat-surat moge, terutama yang didatangkan dari luar negeri, ada banyak prosedur dan dokumen yang harus dipenuhi. Mulai dari bea cukai, pajak, hingga pengecekan fisik. Proses yang memakan waktu dan biaya tambahan ini membuat orang merasa enggan dah kayaknya kalau misalkannya harus pakai moge full paper. Ya, alasan baik, sebenarnya mah masih belum mampu, tapi pengen beli moge biar murah, ya beli yang NP lah atau no paper. Iya, dengan risiko yang ditilang, bahkan disita oleh pihak berwajib. Ya, meskipun sedangkan kita tahu ya, polisi di negara kita tidak bisa disuap, tidak bisa disogok. Jadi moge kita harus bye-bye dah tuh, ada di Samsat. Ya. Lalu alasan yang keenam itu adalah pembelian dari lelang barang sitaan. Beberapa moge tanpa surat juga berasal dari lelang barang sitaan. Motor-motor yang disita oleh pihak berwajib karena kasus tertentu seperti pelanggaran hukum atau masalah pajak seringkali dilelang tanpa surat-surat yang lengkap. Pembeli yang memenangkan lelang ini mendapatkan moge dengan harga yang murah, tapi konsekuensinya adalah motor tersebut tidak memiliki dokumen resmi yang lengkap. Nah, moge dari lelangan ini mungkin sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diurus surat-suratnya, sehingga pemiliknya hanya bisa menggunakannya secara terbatas atau memilih untuk tetap tanpa surat. Kasihan bener ya. Jadi sebenarnya berikut beberapa alasan yang mungkin bisa menjadi referensi ataupun pengetahuan dasar kalian. Ternyata banyak moge yang kata kalian mahal tanpa surat-surat. Karena kalau misalkannya moge tanpa surat-surat itu bisa seperti harga normal dan wajarnya dijual seperti di negara keluarannya. Karena seperti yang kita tahu, moge yang dijual di luar negeri kalau misalkannya masuk ke Indonesia harganya bisa 2 bahkan sampai 3 kali lipat. Yang bahkannya yang bikin irinya pun negara tetangga kita Malaysia harganya tidak sebeberapa kali lipat kalau misalkannya udah dijual di Indonesia. Dan ini udah Rifan bahas di video yang bisa kalian tonton di pojok kanan atas, mengapa alasan moge bisa berkali-kali lipat kalau misalkannya udah masuk ke Indonesia. Bagi sebagian orang, memiliki moge adalah soal gengsi, dan surat-surat terkadang dianggap bukan hal yang penting, tapi tentu saja ada resiko besar di baliknya, mulai dari ditilang hingga penyitaan oleh pihak berwajib. Nah, coba siapa di sini yang mementingkan gengsi ataupun fungsi? Kalau misalkannya kalian punya duit nih ya, apakah kalian mendingan beli moge yang no paper atau mendingan beli motor yang komplit karena lebih aman? Coba komen siapa di mari yang pernah punya moge no paper, gimana experience kalian? Atau buat kalian yang mau langsung belak-belakan buat user moge no paper, langsung aja komen di kolom komentar, ungkapkan curahan isi hati kalian.